Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kania, saya peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2025 angkatan 4. Teman-teman, hari ini merupakan learning journal hari ketiga saya. Izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang kegiatan hari ini. Pada kegiatan pembelajaran hari ketiga ini, saya dan rekan sekelompok dari angkatan 4 bersama fasilitator Bapak Agung masih fokus membahas dan menelaah lebih lanjut terkait modul kedua yang sudah dibahas pada hari sebelumnya. Nah, modul kedua ini sendiri membahas tentang analisis isu kontemporer. Pada hari ini, Pak Agung mengajak kami untuk melakukan revisi dan menelaah lebih lanjut terkait tugas pembelajaran kelompok yang sudah diberikan sebelumnya. Secara garis besar, koreksi dan masukan yang diberikan oleh Pak Agung ini masih mengacu dengan 4 tahapan analisis isu, di mana pada tahapan pertama yaitu tahap identifikasi dan deskripsi isu, baik pihak terkait, lokasi, kejadian, waktu, dan alur kejadian isu tersebut belum kami jelaskan secara detail. Pada tahap kedua, di sini kelompok saya juga masih melakukan kesalahan di mana kami tidak melakukan penapisan isu berdasarkan kualitasnya menggunakan teknik AVKL. Namun begitu, prioritas isu tetap dinilai berdasarkan teknik USD, di mana isu ini dinilai berdasarkan urgensi, keseriusan, dan pertumbuhannya menggunakan sistem scoring. Rumusan isu sendiri harus berupa pernyataan negatif yang dituliskan secara singkat dan jelas, dengan memuat fokus, lokus, dan waktu terjadinya isu tersebut. Pada tahap ketiga yaitu tahap analisis isu, kami diajarkan bagaimana cara menggambar diagram fishbone yang baik dan benar. Lalu pernyataan pada diagram fishbone itu alangkah baiknya apabila ditulis dalam bentuk pernyataan negatif. Lalu kami jelaskan juga bagaimana kami menarik kesimpulan dan menentukan akar penyebab masalah dari suatu isu tersebut. Tahap terakhir yaitu tahap analisis penyelesaian masalah. Di bagian ini kami diberikan masukan bagaimana cara menyampaikan gagasan dengan baik dan benar, lalu bagaimana menyenaraikan tahapan dalam melakukan alternatif tersebut, dan dijelaskan pula bagaimana cara penulisan yang baik untuk nantinya menjadi pedoman dalam rancangan aktualisasi. Sebelum pembelajaran e-learning ditutup, Bapak Agung menjelaskan secara singkat terkait tugas pembelajaran pada hari ketiga ini, di mana pada hari ketiga ini kami fokus mempelajari agenda pembelajaran 1 modul ketiga yang membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Adapun 5 nilai dasar bela negara, yang pertama ada cinta tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, teman-teman, setelah kegiatan pembelajaran e-learning selesai, agenda kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan sikap dan perilaku yang dimentori oleh Dr. Desi Aryani MBiomed. Hari ini kami diajarkan mengenai karakter ASN Kemenkes di era digital. Seorang ASN Kemenkes diharapkan mempunyai karakter yang ideal dalam menghadapi era digitalisasi ini. Karakter ideal pertama yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah digital mindset yang baik. Selain mempunyai pola pikir yang terbuka, seorang ASN diharapkan mempunyai etika yang baik pula dalam menggunakan sosial media. Selain itu, kita harus mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi, kita harus berkompeten di bidang kita harus mempunyai integritas yang tinggi, dan mampu beradaptasi, melakukan inovasi, dan berpikir kreatif dalam menghadapi era digitalisasi. Sebagai penutup, kita sebagai ASN Kemenkes di era digital bukan hanya harus melek teknologi, tapi kita juga harus mampu menginternalisasi nilai-nilai ASN berakhlak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton Learning Journal hari ketiga saya. Sampai berjumpa di Learning Journal hari selanjutnya. Sampai jumpa.